Kiat menghindari kejenuhan dalam pernikahan disampaikan oleh Romo Antonius Budi Wihandono. Dalam pertemuan Merit Encounter, Gereja Santo Mikael Semarang Indah, 8 Oktober tahun 2024. Sebenarnya ketika saya diminta untuk memberikan untuk ME ini, saya menolak. Karena saya pernah ditegur oleh seorang Romo sesudah memberikan ME Jufru Semarang. Itu ada Romo menegur saya, Romo apa kok memberikan ME? Romo belum pernah kursus yang ME itu. Jadi saya itu gimana Romo? Saya kan diminta, bukan meminta. Romo sebaiknya jangan memberi. Nah, lalu sesudah itu saya tidak pernah memberi ME karena ada teguran dari Romo itu. Tapi Romo itu walaupun sudah meninggal. Sekarang saya tugas di Mandam. Mandam itu dari Banjarmasin 360 kilo. Karena waktu itu ketika COVID 2020, saya masih piket, saya kan keliling terus. Harus memastikan bahwa penanganan umat melalui romo-romo paroki itu beres untuk COVID. Tapi Bapak Oso itu bilang ini, Romo jangan keliling-keliling. Lalu saya mengatakan, kalau saya jadi suri kantor nggak bisa. Nanti kalau Romo kena COVID bagaimana? Nanti Romo sakit. Saya mengatakan, kalau toh mati pun tidak apa-apa saya. Tapi saya harus memastikan bahwa penanganan COVID melalui romo-romo paroki itu beres. Ya kalau Romo yang mati, kalau Romo membawa penyakit, kalau buat mati yang lainnya. Kalau begitu daripada saya di kantor terus saya minta kemudian kalau boleh saya tugas di luar Jawa saja. Kebetulan ada Romo Tata Priana yang di Kalimantan itu pengen pulang, lalu saya di sana. Di sana kemudian mau ditempatkan di kota Banjarmasin. Tapi ternyata sana lebih parah COVID-nya. Lalu saya mengatakan kalau begitu saya jangan ditempatkan di kota, saya di pedalaman saja. Lalu di pedalaman pikir saya tidak ada COVID di sana. Di Mandam itu di pedalaman ternyata sudah kena COVID. Hanya masalah orang di sana itu tidak ada yang memakai masker, tidak ada yang lockdown enggak mau, dan mereka mengatakan orang-orang Daya itu mengatakan ini flu biasa tidak mematikan. Yang bodoh itu orang kota, mosok mau kena itu kok kena ke ruangan itu malah mati karena penyakitnya keluar masuk. Panas betul itu di sana gereja tidak pernah tutup karena perang saya tutup itu lalu umat mengatakan Romo itu kurang iman karena Romo kurang iman jadi bisa ya tidak pakai masker ya saya ya kena COVID 2 kali tetapi ya sehat. Dan di sana di Mandam itu tidak ada satupun satu kecamatan itu yang mati tidak ada yang mati. Karena itu orang jalan terus, orang bergerak terus. Itu pengalaman di Mandam. Dan mengapa saya agak kerasan di sana? Bukan pertama-tama karena senang tidak, tetapi ketika saya datang ke sana, seorang transmigran dari Jawa tahun 82 mengatakan demikian, Romo, Tuhan Yesus itu tidak cintakan dan tidak adil. Loh kenapa kok tidak cinta, tidak adil? Nah, kenapa tidak ada Romo yang mau tempat tinggal di sini? Semua di kota. Nah, sejak itu saya tinggal di sana. Ya memang lain. Ya kalau di sana saya ya harus masak sendiri,
Tiap hari bersihkan gereja, tidak ada poster, tidak ada tukang masak. Kalau pasar juga hanya Selasa sore toh. Ya. Kalau di sini kalau di belakang piogi, promonya begini terus dapat amplop merah itu. Di sana tidak ada piogi. Itu tetapi pengalaman begitu indah, termasuk menurut saya juga pengalaman bagaimana orang sana itu dalam hidup beriman. Ya, saya kirim video ayam bertelur keren. Lalu sekarang itu gereja pegunungan harus daerah pegunungan beratus. Sampai pasuran pakai mobil, tapi mobil double gagal. Kalau ke pedalamannya tergantung, tapi kebanyakan pakai motor. Juga ada yang harus, sedangkan dengan ratusan hektar sawit itu, terutama kalau pas musim itu jalannya hilang karena kalau air naik itu kebun kan jalannya bonsai itu 8 meter, itu air itu jalan hilang dan tidaknya ular piton atau pokok itu baru. Dan kalau jadi kalau nanti kalau ular kalau lihat pergi, tapi kalau ular ini itu pengalaman ya. Tetapi indah ya pengalaman, dan maka seharusnya saya 2022 pulang ke Semarang, saya minta tambah, dan 2024 harusnya pulang saya kemarin tanggal 16 September itu Bapak Osko mengatakan Romo, permintaan Romo untuk di luar Jawa tahun maju mundur di tahun depan mundur di Kodewo Bapak Osko, tapi kalau boleh saya masih ingin di luar Jawa. Kasihan orang sini karena kalau Romo di sana itu satu depan hanya 54 Romo dengan jauh dan kadang kalah. Ini salah satu Romo yaitu di Kota Baru, mungkin ada yang tahu. Kota Baru itu kalau mau ke Pulau Kalimantannya nyebrang selat itu, dan kalau pakai mobil itu nih mobilnya itu harus bayar 150.000. Nah, ada itu yang sebelum saya itu, jadi kalau bisa nyebrang itu nanti kalau sudah kemudian itu polenter itu nah belum cukup untuk nyebrang diganti tidakkan lagi sampai minimal 150.000 bisa untuk nyebrang, karena kalau tidak ya repot. Karena memang kebanyakan di sana itu saya katakan kolektornya itu kolektor nyanyian ada bakti itu, terima kasih 1.000, terima kasih 10.000. Baik, yang menghindari kejenuhan dalam pernikahan. Bagian pertama dasar kita suci identitas laki-laki dan perempuan. Ini bagian pokok dulu. Bagian pokok. Dalam permasalahan dalam kita, jadi ketika kita tidak menghidupi identitas saya. Dan untuk mengenal identitas itu, ada orang yang mengenal identitas itu hanya dangkal sekali, tapi ada yang sangat dalam. Nah, identitas pertama itu identitas laki-laki. Dalam kitab Kejadian 1, 26, 31, pertama ketika Allah menciptakan manusia, itu diciptakan dalam terjemahan yang baru itu supaya kita dan mencerminkan sifat-sifat kita. Kalau dalam bahasa suci yang dulu itu, marilah kita menciptakan manusia menurut
gambar dan rupa kita. Maka ini identitas laki-laki yang pertama-tama, yang paling pokok itu adalah gambar Allah. Gambar Allah itu dikatakan dengan jelas di sini menyerupai kita, mencerminkan sifat-sifat kita. Dan untuk menghidupi identitas itu, Allah dikatakan memberkati. Jadi setiap identitas itu ada berkatnya sendiri. Ya, ada berkatnya sendiri. Ada berkat umum, tetapi nanti juga ada berkat-berkat khusus. Saya ada berkat umum sebagai manusia, tetapi juga ada berkat khusus sebagai imam. Ada berkat khusus sebagai imam. Apa yang dihidupi orang biasa itu mungkin di situ tidak mengenakan, tetapi berkat khusus imam menjadikan saya di situ bahagia. Jadi kalau saya di pedalaman itu bisa naik motor jatuh, saya tahu senang Tuhan, dia imam itu ketawa, tapi bisa mengatakan ya ini bagian dari cara Tuhan atau cara saya mohon pengampunan Tuhan. Jadi kalau mau dikatakan banyak mujizat itu banyak mujizat saja. Pertama, ternyata di sana lebih sehat, tidak ada penyakit, hanya sedikit keguguran. Lalu di sana ketika daerah yang namanya Utara itu, sepeda motor saya itu, jadi saya jatuh dari lereng. Sepeda motor di sini saya tidak bisa naikkan sepeda motor. Hujan, saya hanya duduk memohon pertolongan Tuhan dengan rosari. Muncul dua orang dari hutan yang membantu menghidupkan, karena motor saya kemudian sudah masuk gigi 4 terus, tidak bisa laju. Itu orang itu ikuti saya terus di belakang. Tapi ketika saya belok ke gereja, dua orang itu hilang. Saya mengatakan apakah itu sekedar yang atau dia diberi belok, tapi saat itu mana tahu. Ketika mobilnya terproses kayak lumpur yang kayak hanya tiba-tiba seperti saya kalau dengan itu seperti orang kaya bisa pengalaman mungkin tidak pernah saya dapatkan di kota, dan hanya kalau di sana pelayanan lihat ada motor, lihat dekat. Pernah terjadi kasus pembunuhan yang awal saya ke sana itu orang yang baru kepalanya baru ketemu, dan kemudian yang ditusuk dilempar ke sungai. Waktu itu saya ketika di sini itu melihat jalan buruk, orang sudah marah. Di sana kalau melihat jalan yang bagus itu kaget, belum ada jalan bagus. Seperti itu ya. Lalu di sana itu ke wilayah tidak ada umat, ya, karena umatnya sudah pergi semua, ya, atau tinggal umatnya. Kalau makan tidak ada bisa, orangnya sudah kerja. Wakau sekali. Tapi itu bagian dari penebusan dosa-dosa saya bilang begitu. Identitas, aku memberkati, aku memberkatinya untuk memiliki sifat-sifat itu. Allah memberikan sarananya. Allah memberikan sarananya. Maka tidak mungkin namanya orang diciptakan menjadi laki-laki itu kebetulan. Allah memberikan berkatnya, Allah memberikan sarananya agar dia menyerupai Allah, sifat-sifat Allah.
pengasih, penyayang, pemelihara, itu sifat Allah. Gambar Allah. Dan dikatakan dengan begitu jelas, dari keseluruhan kesimpulan yang diciptakan Allah itu, dikatakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Maka kalau ada laki yang tidak menunjukkan sifat-sifat Allah, itu artinya sifat-sifat Allahnya luntur. Mungkin ada yang sifat Allahnya itu tinggal 15 atau 25%. Yang 75 itu sudah setan. Ada yang mungkin masih 50%. Ya bapakmu itu memang suamimu dia memang kadang baik, tapi yang banyak jeleknya orang. Nah, itu 50%. Luntur. Ya, luntur. Maka doa laki-laki itu pertama dan utama adalah aku adalah gambar Allah. Maka segera mengatakan begitu bangun tidur para suami laki itu lihat istri lalu katakan man aku gambar Allah. Ini identitas laki-laki, gambar Allah. Manusia itu menyerupai Allah dan memiliki sifat-sifat Allah. Allah memberkati, Allah memberikan, sungguh amat baik. Dan perjalanan hidup manusia itu nanti akhirnya untuk kembali menemukan ini sungguh amat baik itu. Karena dalam perjalanan di dunia itu mengalami kekurangan-kekurangan yang menjadikan orang menjadi tidak baik. Tetapi akhirnya semua akan kembali untuk menemukan ini. Sungguh amat baik. Yang kalau disimpulkan dalam kitab suci, seluruh isi kitab suci ini, seluruh isi kitab suci ini nanti kalau mau dirilis itu hanya ada 2 kata. Bahagialah Allah. Berbeda itu untuk mengatakan sungguh amat baik, dan celakalah itu untuk tidak sungguh baik tapi baik itu. Dan kalau itu diterjemahkan dalam dari bahagia apa? Karena punya istri yang baik. Berbahagialah Roma karena suami yang baik. Berbahagialah kamu Pak, anak-anak yang baik. Berbahagialah kamu anak-anak yang orang tua yang baik. Hanya akhir pada 2 kata ini. Ini identitas laki-laki. Maka pertanyaannya tidak usah dijawab ya. Tidak usah dijawab. Apakah bapak-bapak pernah membuat menangis sedih? Mungkin oleh karena kata-kata yang tidak mencerminkan sifat Allah. Karena ada orang menangis itu gembira atau sudah. Ada orang menangis karena gembira juga ada. Kalau misalnya mau ketemu, tapi itu gembira. Tapi juga ada orang menangis karena sedih atau cemburu atau macam-macam. Cemburu itu yang bikin nangis separuh gitu. Ini pertanyaan tidak usah dijawab. Dan saya bertanyanya pada yang laki-laki, yang perempuan jangan dijawab. Karena ada gilirannya sendiri. Ada gilirannya sendiri. Ada misalnya suatu hari seorang ibu di Purwowardayan itu menangis datang ke pasukan. Kenapa nangis? Suami saya. Kenapa? Kemarin saya ulang tahun dia lupa. Jangan ucapkan selamat ulang tahun.
Pagi bangun tidur, saya menyapa dia, selamat pagi Pak. Dia juga hanya menjawab selamat pagi. Pikir saya, oh dia nanti akan buat kejutan siang hari. Siang hari pulang kerja, selamat siang Bapak. Dia juga cuma selamat siang. Pikir saya malamnya dia membuat kejutan. Tidak, dia terus tidur, ngorok itu. Karena tidak diingat hari ulang tahunnya. Padahal kalau istri tetangga ulang tahun malah dia ingat. Membuat nangis. Lalu itu mana aku pinjam teleponmu, tak teleponnya kamu. Kebetulan ada kerja dekat dengan gereja Bapak, letak telepon. Dan telepon dia minta maaf sekali. Ini laki-laki. Lalu yang perempuan, nah ini identitas perempuan yang paling pokok. Dikatakan bahwa yang perempuan itu diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Maka identitas perempuan itu adalah penolong. Identitas perempuan itu penolong. Dan dikatakan di sini penolong itu diciptakan dengan gambaran yang paling mendasar, diciptakan dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk dekat dengan di hati. Maka perempuan itu akan gembira hati jika selalu dipeluk dan dicintai. Gambarannya bagus sekali. Maka kalau bapak-bapak kalau punya istri itu ngamuan, marah-marah, langsung dipeluk pasti dia. Peluk, lalu ditandai cek 10 juta mas. Nanti kalau ngamu-ngamu, mama cek. Nanti nadanya berubah. Loh, kalau tidak percaya praktekkan saja. Maka ini nanti untuk ngomong. Hanya saya sering mengatakan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk supaya selalu dipeluk dan dicintai. Hanya kadang-kala ada laki-laki yang memperlakukan perempuan tidak dari tulang rusuk tapi dari tulang kaki. Sehingga perempuan diinjak-injak terus. Sehingga perempuannya itu selalu nyanyi wanita dijajah pria sejak dulu. Sejak dulu wanita dijajah pria. Pria menjajah wanita sejak dulu. Sejak dulu wanita dijajah pria. Nyanyinya kompak kelihatannya banyak dijajahnya. Itu walaupun juga ada perempuan-perempuan yang tercipta dari tulang kepala. Bukan tulang rusuk tapi tulang kepala. Perempuan mengatasi laki-laki sampai lakinya membentuk SDKI, ikatan suami di bawah ketiak istri. Ketika dia dikator, galak sekali. Tapi sampai di rumah, papa, ya mama. Itu perempuannya dari tulang. Itu bukan Alkitab ya, karena Alkitab dari tulang rusuk. Lawannya, ya dikatakan lawan dari penolong yang sepadan itu penuntut. Dan ketika menjadi penuntut, itu nanti dosa pertama yang dikatakan dalam keluarga, dan itu menjadi ancaman roh jahat yang paling utama adalah saling menyalahkan. Maka ketika
Adam ditanya oleh Allah, apakah kau makan buah yang itu? Adam yang tadinya ketika diciptakan segala makhluk masih sedih karena belum ada perempuan, hanya hewan. Dan ketika perempuan diciptakan, Adam itu seperti melukirkan, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu gembira. Tapi dengan peristiwa makan buah itu, ketika Adam ditanya oleh Allah, Allah mengatakan, perempuan yang kau ciptakan itu menyala. Lalu Allah menanyakan pada perempuan, lalu perempuan mengatakan, ular. Dan ini dosa yang pertama, saling menyalahkan. Dan menurut para teolog itu, pertama-tama kalau merusak keluarga itu dan suami istri saling menyalahkan. Ketika seperti itu, nanti sudah akan dengan sendiri. Dikatakan lalu menjadi satu daging, dan ini yang disebut kemudian hakikat menjadi sebuah keluarga, ya, sebuah keluarga. 3 hal pokok penolong sepadan itu disebut perempuan, asal dari tulang rusuk menjadi satu daging. Nah, kalau saya ini riwayat hidupnya singkat. Prater, Romo, mati. Tapi kalau bapak itu tidak ada proses identitasnya itu sebagai anak, proses ketika pacaran. Romo, saya pacaran 7 kali, Romo, tapi putus terus. Nah, pacar saya itu jelek-jelek kok, Romo. Nah, kamu diputus atau putus? Saya diputus, saya jelek kamu. Kamu diputus terus kok, itu jelek kamu. Proses menjadi pacar. Lalu, nanti kalau menikah, lalu proses menjadi suami istri. Belajar menjadi suami istri. Dan fakta, banyak juga menjadi istri. Buktinya apa, Romo? Buktinya angka pernikahan di Indonesia itu semakin meningkat. Bisa dikatakan hampir 3 tahun terakhir ini ada sekitar 428.000 pasang. 428.000 pasang. Ini menunjukkan gagal belajar sebagai suami dan istri. Lalu nanti belajar sebagai menantu. Banyak yang menantu juga tidak baik. Belajar jadi menantu. Tapi juga harus belajar menjadi bapak ibu nanti ketika punya anak. Saya punya bude, ya kemudian cuma semua punya anak 1 tok. Karena bude saya marah dengan bude. Masalahnya apa? Pas masak, bude itu mengatakan dia masih kurang bumbu, lalu mengatakan, Pak, tolong dijaga anaknya ya, saya tak beli bumbu. Oh ya, Mas. Pulang beli bumbu, anaknya nangis. Yang kecil itu nangis anak, yang pertama. Aku ditendangi papa. Nah, istrinya tanya, Pak, kok ini anaknya bilang ditendang, ngapain apa? Anaknya itu BAB, buang air besar. Bapaknya itu risinan.
risi, lalu kakinya dikasih tas kerja, lalu pakai selang, anaknya dinikahin. Sejak itu istrinya mengatakan, pokoknya anakmu siji, kamu sama ibu. Lalu anaknya ditendang bapak. Itu belajar menjadi bapak. Ibu dia. Lalu belajar menjadi besan. Besannya. Ini sangat saya sayangkan. Kalau besanan tidak baik, yang menderita itu anak dan menantu. Nanti di sini pas saya ke tempat mertua dijelek-jelekan. Nanti kalau jadi mau saya ajak sama bapak ibu tidak mau dijelek-jelekan, keluarga dijelek-jelekan. Itu proses penghancuran, proses penghancuran dalam keluarga yang kadang-kadang terulang terus dan begitu enaknya mengulang-ulang. Itu ya. Maka juga belajar menjadi bisa. Maka saya kalau ngijab kematian saya minta foto jangan hanya keluarga ini dan keluarga ini mati dan keluarga berdua langsung nanti terus dibesarkan lalu dipasang di situ. Kalau suami istri pasangan foto pernikahan itu jangan hanya di album tapi dipasang di ruang tidur. Tak fotonya segini, atau segini, atau apa. Dipasang di ruang tidur di tempat dia tidur begini, di situ biar selalu melihat terus, diingatkan terus. Setelah janji pernikahannya di situ, ya. Untuk manusia sakit juga sesuatu dipasang di situ sehingga melihat terus setiap hari. Itu sesuatu yang mendorong positif. Lalu belajar sebagai mertua. Belajar sebagai mertua. Karena juga saya katakan ada mertua yang tidak baik, ada mertua yang begitu, ada ibu yang begitu sayang sama anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki itu sehingga kalau mau ngambil keputusan apa-apa harus minta pendapat ibunya. Sehingga istrinya bertanya, Mas nanti kita punya anak berapa? Aku nanti tanya mama dulu. Sampai segitunya, tapi itu terjadi. Kamu pengen cerai saja kok Romo. Anak suami saya tanya punya anak berapa nanti tanya mamanya dulu. Ini pengalaman sangat sederhana. Belajar jadi mertua, belajar menjadi menantu. Itu proses yang sungguh nyata panjenengan ada. Karena dalam ini akhirnya ada 3 hukum yang tidak bisa kita tolak ya. Hukum yang pertama, kita itu meminta umur sepanjang apa mati. Setiap di panjang umurnya, panjang umur mati. Ada Romo yang sudah ada di apa itu cuma begitu. Nyanyikan panjang umurnya, ya cuma begitu. Mau dinyanyikan, dan mati. Ya sopan tadi. Hukum yang pertama, hukum yang kedua, kita mau menjalin relasi seerat apapun nanti terpisah. Tadi Bapak siapa sudah belajar terpisah dulu. Tidak bahagia karena ditinggal istri itu ya. Hanya sebentar. Tidak bahagia. Kadang-kala kata keliru itu juga menyakitkan. Misalnya ada di Solo suami istri pensiunan guru, belum punya makam. Lalu mereka berebut cari makam. Kalau meninggal dia, kita sudah ada makam beli tanah. Akhirnya beli daerah Plesunan, Solo bagian mana utara atau timur. Istrinya itu keliru ngomong, Pak, yang dekat pinggir jalan saja. Nanti kalau aku pilih kamu biar gampang pilihnya.
Itu suaminya nanya, loh kamu aku cepet mati loh. Tapi itu jadi pertengkaran terus. Dan ketika bulan memang suaminya meninggal, lalu istrinya itu setiap sama Romo saya kok begitu. Nah, kalau yang mengatakan gitu suamiku gimana? Ya saya ya marah, tapi hanya keliru ngomong loh. Kalau belajar ngomong harus belajar pilihan katanya itu ya. Itu belajar ya. Sehingga nanti ketika terpisah itu akhirnya statusnya berubah lagi. Lalu ada janda, ada duda. Kalau saya tidak pernah Romo duda enggak. Romo. Hanya masalahnya selama perjalanan hidup yang tidak pasti dengan menjalin relasi yang nanti bisa terpisah itu, saya mau misi apa? Saya mau misi apa? Apakah saya akan misi kedukaan atau misi apa? Itu perjalanan proses belajar. Disebut tadi online education bahwa seluruh perjalanan hidup itu untuk belajar ya, belajar sebagai anak, sebagai saya belajar sebagai anak itu juga selama kita masih hidup terus ya. Kasus-kasus akhir-akhir ini saya miris sekali ketika misalnya ada 2 orang tua yang mati sampai 2 minggu tidak ponakan itu, ini bagaimana? Anak lalu memperkarakan orang tua ke penjara, ya, perkara warisan. Ini ada sesuatu yang keliru di dalam pendidikan kita. Karena saya menangkap dalam pendidikan kita itu ada yang namanya loncatan nilai. Loncatan nilai itu anak belum memiliki nilai-nilai dasar, ya, nilai-nilai dasar yang harusnya dia miliki, tetapi dia sudah berpikir mengenai nilai yang lain yang waktunya. Contoh, Departemen Pendidikan Kebudayaan di satu kabupaten mengadakan lomba nyanyi. Juaranya anak kelas 4 SD. Dan ketika disuruh mengulangi lagu yang dia nyanyikan, ketika sebagai juara dengan tepuk tangan juri, tepuk tangan guru-guru, yang anaknya juga guru-guru, yang dinyanyikan anak adalah jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Ini anak kelas 4 SD ngerti apa? Anak kelas 4 mengatakan itu. Sudah jenuh aku mendengar manisnya kata cinta. Atau anak kelas SD nyanyinya, kamu 10, aku 11, kamu 10, aku 12, kamu 11, aku 12, kamu gak jelas, aku lepas. Nah itu anak SD nyanyi. Yang lain dengan kita ya, ketika nyanyinya kasih ibu kepada kita, itu salah satu contoh kekeliruan dalam pendidikan. Contoh yang kedua, Bapak Ibu yang pernah ziarah ke Israel, salah satu kekhasan Israel kalau jarang ditemukan adalah yang namanya partiju. Jarang ditemukan partiju karena orang tua adalah mahkota kemuliaan bagi anak. Dan hampir tidak pernah ditemukan yang namanya pengemis di Israel. Kalau ada itu orang Palestina. Karena orang tua akan malu sekali jika tidak bisa mengikuti anak. Tapi kalau Bapak Ibu ke London, ya, atau di Indonesia, atau pagi itu akan banyak sekali
orang-orang ngebis. Kalau dia mengatakan makhluk, orang-orang ngebis ada. Tapi di sana, kalau ini juga orang. Dan orang Israel cara mendidik anaknya sejak kecil itu sama dengan orang zaman dulu. Jadi bayinya itu selalu sebelum selesai netes itu selalu dalam pelukan orang tua. Sekarang banyak bayinya masukkan di kotak sendiri, orang tuanya pelukan sendiri lagi. Jangan kaget kalau anak-anak itu nanti juga tidak punya pengen memeluk orang tuanya. Karena masa-masa ketika kecil masih harus dipeluk, dia tidak rasakan pelukan itu. Tidak ada rasa kangen. Tidak ada rasa kangen. Cara pendidikan-pendidikan yang tidak begitu tepat. Dalam ilmu psikologi juga dikatakan bahwa ada pengalaman-pengalaman yang hilang. Ada pengalaman yang hilang. Yang tidak mungkin tergantikan. Atau mendidik anak dengan manja. Jadi kalau anak misalnya jalan kesandung, nangis, lalu orang tuanya nyalahin, nyalakan apa? Oh, batu nakal. Padahal yang salah matanya apa? Matanya itu kamu jangan hati-hati. Nanti kalau tidak ini nanti anak belajar nyalakan terus, ya, belajar nyalakan. Ini proses belajar. Nah, ini sesudah mungkin 7 tahun menikah, lalu saling kumpul. Ada umat di Hirjota Solo, orangnya sekarang namanya Pak Tarjo di Tarjo. Waktu itu tahun 2005 ulang tahun perkawinan yang keempat, mengatakan, Romo, selama 40 tahun saya menikah belum pernah berantem lebih dari 1 hari. Resepnya apa? Resepnya sederhana, Romo. Kami berjanji, yaitu kalau marah-marahan tetap tidur satu kamar dan tetap satu tempat tidur, dan tidak boleh umpur-umpuran. Tidak boleh umpur-umpuran. Sehingga kalau tidur itu ya begini. Tapi kan kadang lelah tuh, Romo. Kalau lelah itu kadang tengok kanan, tengok kiri, dan kadang kalau tengok ya tengok mata lalu begini loh. Tapi lama-lama ya kok ya tersenyum itu, Romo. Nah, sudah itu dari senyum turun ke tangan. Lagi gandengan lagi teletabis lagi. 40 tahun pernikahan. Sederhana. Belajar bagaimana dengan anak. Kalau Yesus itu mengatakan bahwa harus belajar seperti anak, itu biasanya romo-romo kan mengatakan belajar dari anak yang jujur. Kalau jujur itu seolah menjadi nilai tertinggi. Padahal kalau sudah Yesus itu ada istilahnya duro sembuntu. Duro sembuntu itu saat tertentu kita tidak jujur demi sesuatu yang orang jujur kalau tidak boleh jujur. Maka kalau aku dosa, hati-hati ya jangan memanfaatkan roh yang budak. Itu kasus terjadi di Jakarta, betul terjadi. Seorang romo dan ada pasangan suami istri, ya, yang sangat rukun, makan aku dosa juga bersama, suaminya ngaku dosa. Romo dosa saya selingkuh. Apa? Selingkuh. Yang keras tidak dengar. Selingkuh. Oh, selingkuh. Suaranya sampai keluar. Dan di luar itu istrinya. Selesai diberkati, belum keluar. Sudah selesai keluar. Itu keluar istrinya. Itu dosa pada rumah yang muda.
Belajar seperti anak kecil bukan karena tapi anak kecil itu gembiranya lebih banyak. Anak kecil itu hal-hal sederhana pun gembira. Itu surga. Itu surga. Nah, orang ketika sudah mulai dewasa itu banyak hal-hal yang tidak menggembirakan. Tahun 92 ada teman saya itu memborong real estate dekat Merapi itu. Tahun 92. Saya tanya, kamu tahu berapa buat rumah di situ itu? Wah, itu aku rugi, cuma dapat 60 juta. 60 juta akan rugi. Tahun 92 pula saya ke pasar, OTP. Kamu tahu berapa? Hari ini mana terkuat mas ini kopi kantor kalian bukan 100. Sakitkan itu bahas kos tinggal kilo sudah untung 2.500. Ini yang 60 juta mengatakan rugi. Ini yang 2.500 sudah untung. Anak kecil itu gembiranya lebih besar. Anak kecil itu nangis diajak ciluba ketawa. Ciluba. Coba nanti bapak ikut ciluba di rumah. Nanti istri pas mau ke dapur, misalnya istri mau ke dapur, suami terus ciluba. Saya yakin nanti istri akan mengatakan, nah, bapak biasanya agak yuk dibawa ke rumah sakit. Itu error. Sejak ada regulasi sama itu ya, gembiranya itu kurang ya, gembiranya kurang. Nah ini dengan nomor tua dan menantu eret-eretan, kasihan anaknya, kasihan anaknya. Nah ini belajar sebagai orang tua ya, belajar sebagai orang tua. Kadang-kadang belajar itu juga ketika di sini punya niat yang lain, ya, untuk tidak misalnya aku harus punya yang namanya norma pokok yang tidak boleh aku lakukan. Misalnya kalau tadi janji tadi ya, yang bapak itu tadi, pokoknya tetap tidur satu kamar tidak boleh berkurang. Saya punya paman, adiknya bapak itu tidak bisa marah orang. Dia kepala sekolah SMP, istrinya kepala sekolah SD. Sampai istrinya itu pengen membuat suaminya marah. Suatu ketika dimasak sayurnya tidak dikasih garam, dia mobil. Pulang dari sekolah itu, boleh ditanya sama Pak itu, ya mas masakannya seger bu, ini seger. Lalu berapa waktu kemudian dikasih garam yang banyak. Dan ketika makan, Pak saya itu mengatakan, iya Pak masakan ini ngelakui. Dan saya nangis. Karena Pak saya itu punya janji di dalam hatinya, aku tidak akan pernah menyakiti hati istri, termasuk masakan seperti apapun tak makan. Itu janji sederhana, ya, janji sederhana. Terbentuknya keluarga Katolik. Ciri perkawinan Katolik jelas ini sudah tahu pada semua, monogam, tak terceraikan dan sakramen. Monogam tak terceraikan dan sakramen. Dalam liturgi perkawinan dilaksanakan dengan bebas, tak ada paksaan. Apakah Anda bebas kalau saja dengan kebebasan hati? Berjanji untuk mendidik anak-anak secara Katolik. Yang pertama, yang kedua ini kadang dilupakan. Bahwa mendidik anak secara Katolik. Sampai kemarin saya pun masih menjumpai di Pandam itu, sudah saya jelaskan berkali-kali. Itu ada ketua lingkungan pun mengatakan pada anaknya, anakmu jangan dibagusi sejak kecil. Anaknya sudah gede biar pilih sendiri. Ingat peristiwa di Solo ketika saya sebut seorang dosen yang memberi seminar di MS. Dosen itu menjemputnya, dia mengatakan
saya tidak mau membaptiskan anak saya sejak kecil. Belum tahu dibaptis itu kan. Kalau ngomong dengan anak harus seperti kalau mau dengan guru harus seperti kalau dengan kakak ya harus maka kita mengatakan saya mau berusaha kecil biar kalau sudah diri sendiri ya bertanya pada dia, oh bapak kalau jatuh anak bapak sendiri silakan dia milih dunia apa dari meninggal kapan itu 7 Juli 13 tahun bapak kalau itu anak yang gede dia sendiri terus dari dia mengatakan misalnya kalau saya tanya loh ini bapak kasih nama enggak pak ya saya kasih nama ayo ada belum kasih nama mestinya yang dipanggil tapi kalau kita selama ini saya mengajarkan kepada hanya kalau ada istilah menjadi tua itu biasa tapi menjadi bijaksana itu pilihan, saya tidak setuju. Kalau menjadi tua itu anugerah karena banyak orang tidak sampai tua. Banyak yang beberapa pun baru besok nanti 3 hari lagi menikah kecelakaan meninggal. Ini mau perang dunia ketiga, si anak-anak muda itu komentarnya, jangan please aku belum nikah. Komentarnya gitu. Ya. Kalau menjadi tua yang biasa, anugerah. Maka kalau Jawa itu disebut Adi Yuswo. Adi Yuswo, Adi itu luhur, Yuswo umur. Orang yang bertambah umur itu semakin diluhurkan. Disebut sepuh, disebut rapuh. Ya, itu artinya apa? Artinya dalam dirinya mengalir kebijaksanaan terus menerus. Itu ya. Ada kalau kan ada kira rumah itu orang yang menikah itu kebahagiaan ya, bunga pastor paling itu kudunya pastor banyak dinasihati kudunya wis ngerti kalau banyak dinasihati bukan lepas itu nih lantur itu ya lantur. Lalu berjanji dengan janji pernikahan namanya teman saya berkali lantaran pernikahan yang dulu berikan sudah untuk bayar rumah sakit saya dan kami nabung ini baru bisa beli cincin. Alasannya untuk anaknya akan di rumah sakit lalu dijual. Tidak masalah, tidak tidak sesuatu yang. Nah, ini tahu bagian ini agak penting. Janji pernikahan itu untung malah sehat sakit suka duka. Coba pakai rumus matematika biasa ditambahkan, diakan, dibagikan, kurang. Kalau orang itu sudah menikah dalam dirinya itu harus terpatri, harus bisa semakin menambahkan apa yang menguntungkan bagi pasangannya, mengalihkan apa yang menguntungkan pasangannya,
membagikan apa yang menguntungkan pasangannya, tetapi memerankan apa yang menjadi kepahaman. Allah harus menerangkan yang hikmah, jangan dibalik. Ketika menikah, apa yang menguntungkan bagi kita tambah, apa yang menguntungkan bagi kita kalikan, dan ini harus saya bagikan. Tapi apa yang membuat malah pasanganku harus saya kurangkan. Kalau aku menikah, aku harus menambahkan apa yang membuat sehat pasanganku, mengalihkan apa yang membuat sehat pasanganku, membagikan apa yang membuat sehat pasanganku, mengurangkan apa yang menyakiti pasanganku. Dan kalau aku menikah, aku harus menambahkan apa yang menyukakan pasanganku, mengalihkan apa yang menyukakan pasanganku, membagikan apa yang menyukakan pasanganku, mengurangkan apa yang menjadi kedukaan bagi pasanganku. Itu kalau itu dihayati betul, itu yang namanya perkawinan begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Tapi saya katakan jangan dibalik. Aku harus menambahkan apa yang menjadi kedukaan pasangan, mengalihkan, membagikan itu pasangannya itu harus kurus-kurus nanti. Kayak orang cacingan nanti ya, payah nanti menderita. Ada tiga pokok, ada lalu realita perkawinan. Perkawinan menurun, jadi angka perceraian naik. Tahun 2020 itu ini di Indonesia ya, 61.000 sekian pasangan. Itu tahun 2020. Tahun 2023 menjadi 463.654 pasang. Pertanyaannya, ME menyumbangkan apa untuk keharmonisan keluarga-keluarga? Apakah masih bersifat intern atau bisa ekstern? Jadi karena yang alami ini juga orang lain. Sementara kelihatan bahwa kadang-kadang gerakan-gerakan rohani itu kelihatan berkembang. Saudara-saudara kita muslim juga begitu. Yang kafir ya ada, ini ada dua berpak, ada pria sejati, ada apalagi, ada apalagi. Lalu berikan sumbangan apa? Berikan sumbangan apa? Untuk yang namanya keluarga, yang namanya keluarga. Sementara yang namanya perkawinan itu jumlahnya menurun. Yang mau nikah itu menurun. Tahun 2020 1.792.598 pasang. 2023 1.577.255. Ya, kalau mau dikawal bisa sekitar 200.000 dulu. Tidak mau menikah, tidak mau jomblo. Dan kalau ditanya, kenapa mereka tidak mau nikah? Ada macam-macam. Pertama, alasan ekonomi. Alasan ekonomi. Wah, tidak bisa mau pengen ngomong. Saya itu sebenarnya cewek
Yang namanya cantik atau ganteng itu mahal, bukan arti biaya uang, tapi kira-kira jadi misalnya cewek berdoa, Tuhan, aku mau kadang-kadang pakai dengan gua Maryam, misalnya gua Maryam, aku mohon supaya nanti jodoh, maka orang yang pertama kali dia tersenyum pada saya itu berarti nanti jodoh. Bukan Tuhan terlalu tua. Pengen yang ganteng, yang kaya ini, dikabulkan oleh Tuhan. Tapi itu dia mengatakan, setiap kali suami pergi saya itu sudah terus ngomong, dia pergi kemana, dengan siapa, sampai jam berapa, nanti dia tidak bisa tidur, ngomong mahal sekali. Harga orang tampan itu bagi saya. Ya kok gue ya, itu seperti itu. Ekonomi. Lalu karena perselingkuhan, melihat adanya perselingkuhan, lalu orang takut mau menikah. Takut mau menikah. Dan sekarang agak ngetren. Agak ngetren itu orang itu mau menikah. Menikah terus satu masih dengan selingkuh. Apa itu tanda perpisahan atau apa? Sampai ada kasus itu di salah satu gereja di mana Solo itu tinggal 1 minggu nikah, lalu si cewek itu melihat yang laki itu masih masuk hotel, rangkul cewek dan dibuktikan dan betul. Lalu cewek itu bilang sama bapak ibunya lalu marah, sudah kita batalkan. Bukan bilang sama saya mengatakan, ya gimana kamu? Tidak bisa, kamu ini harus dibatalkan. Dan kamu bilang sama Romo ini, sana bantu Romo dari Purba. Romonya tidak mau tahu. Bilang sama bapak ibu, jangan dibatalkan. Mau, undangan sudah beredar, gedung sudah dipesan ini. Nah, akhirnya bapak ibunya saya panggil, bagaimana? Bapak lebih sayang uang sudah di gedung atau sayang anak? Anak begitu terus di hadapan bapak ibu, tapi bapak ibu tetap supaya dilaksanakan. Akhirnya batal. Itu sekarang ini agak ngetren gitu. Pernikahan usia dini dan ketidakdewasaan pribadi. Mengenai ketidakdewasaan pribadi nanti ada. 67% perkawinan berakhir dengan persen karena komunikasi sekitar 33% oleh karena ketidakmampuan menyelesaikan masalah. Beban kehidupan yang menjadikan orang akhirnya menyalahkan yang di luar dirinya. Hal yang sangat berat adalah kalau perkawinan dengan si A sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau sampai kemudian aku kok menikah dengan dia, kok jadi menikah dengan dia, jadi saya tak incer dia katanya kalau itu adiknya, atau aku saya tak incer dia, anaknya kok itu ibu nih, kan bisa jadi kan begitu. Lumayan jadi obatnya. Lalu yang dianggap membosankan itu karena tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru. Lalu semuanya rutin tak bermakna. Bangun pagi kerja, telah jemput anak selama bertahun-tahun seperti itu terus. Dan bahkan kejenuhan seperti itu juga terjadi dalam diri anak-anak. Sehingga anak-anak kalau ditanya, kamu pengen mencari apa? Dokter dapetnya adalah nanti cuma dipanggil mama. Adikku, suruh jaga adik. Lalu tidak punya nanti kalau kamu ternyata ibu hamil,
Lalu punya anak, jadi adikmu gimana? Oh tak buang. Itu tak buang, tidak pengen punya adik. 5 alasan orang tidak mau menikah. Lebih nyaman sendiri, merasa nyaman sendiri. Lalu trauma dengan pernikahan orang yang gagal, trauma dengan relasi, tidak mau hubungan terikat, takut tanggung jawab, dan karena karier. Ini Singapura ini sekarang mengalami krisis anak karena orang tidak mau nikah, banyak tidak mau nikah. Jepang juga. Sehingga penduduk menjadi berkurang banyak, lalu yang dari bangsa-bangsa lain itu datang. Perjalanan hidup perkawinan, kebosanan, gejolak fisik, perasaan, pikiran, dan hati nurani. Kebosanan adalah bagian dari gejolak atau naik turunnya fisik, perasaan, pikiran, dan hati nurani. Kebosanan itu suatu yang wajar jika dilihat dari sisi fisik perasaan, tapi tidak wajar apabila dilihat dari suatu pikiran dan hati nurani. Kebosanan adalah kekosongan. Itu penyebab kebosanan. Ketika kebosanan menjadi meaninglessness atau emptiness, hal itu sudah merupakan kesesatan atau kematian perasaan, pikiran, dan hati nurani. Bapak Ibu, Allah itu seperti ini ya. Ini bait Allah, susunan bait Allah. Di luar sini, orang-orang itu pada jualan sapi, kambing, yang Yesus mengambil seperti itu untuk yang ini. Karena di sini terjadi penipuan-penipuan. Yesus marah. Kalau orang membawa kambing, nanti tim panitia dari bait Allah itu meriksa kambing itu. Wah, ini tidak layak untuk persembahan. Itu beli di situ aja. Yang disediakan oleh panitia dengan harga lebih mahal. Lalu nanti yang ini lalu dijual lagi oleh panitia. Maka Yesus jangan berikan tempat rampok. Lalu bagian yang ini, maka ada penukar-penukar uang itu karena ada banyak pengemis. Ya, zaman itu, zaman Yesus hidup ada sekitar 20.000 Belanda. Ya, Yesus hidup zaman kuasa Roma. Sampai kemudian ini bagian ini, yang nomor 3 ini bagian altar persembahan, tapi juga tempat ajar. Dan bagian paling dalam ini yang disebut Holy Holiness, tempat 10 perintah Allah. Dan ini baik kami lambang
susunan manusia, lambang susunan manusia. Yang paling luar fisik, paling luar itu fisik. Yang lebih dalam ini tempat mengenai itu perasaan. Dan itu letak di bawah kulit. Ya, kalau kita gembira, tapi kalau lalu yang ini tempat mengajar, ini pikiran dan itu hati nurani yang dibaharkan dari segala itu ayat 22 itu. Nah, orang yang mengalami kepunahan, ya, itu artinya mengalami kematian di dalam fisiknya, di dalam perasaannya, di dalam pikirannya, hanya nurani dan turun. Tidak apa-apa indah. Kami iri dari kapan naik motor dari usaha konsep ini mengumpulkan dunia yang ada indah standar penuh itu penting. Yang tahu kebosanan turun, dia lagi di jalan rusak itu tidak bicara begitu dong, tapi mengatakan malah saya mata itu standarnya artinya turun itu mengalami kebosanan itu artinya kematian. Bau itu aku juga senang sekali. Sekarang kok aku harus periksa dokter. Mual-mual tidak bisa makan.